Kesamaan lagi berubah. Ada apa? Kita sebagai ahli hukum juga tahu, oh sebagai ahli hukum orang biasa pun tahu itu. Kalau rame-rame mengakui ada keterlibatan 3 orang, itu bukan karangan, itu bukan koinsidensi dan tidak ada alasan mereka untuk kalah. Ya. Jadi himbauan kami agar kasus ini khususnya identitas 3 orang ini bisa ketahuan agar keluarganya mulai dipanggil di BAP. Tidak perlu. Selamat sore semuanya rekan-rekan media. Hari ini kita kedatangan keluarga almarhum Tina. Yang pertama sebelah kiri saya adalah siapa namanya? Liana Bang. Oh kira Pak Almarhum bukan makanya Bang. Liana ya, kakak kandung almarhum. Ya, kakak kandung dari Tina. Bapak. Was jadi bapak kandung almarhum. Ibu. Gaisi bukan dari almarhum. Dari yang ganteng ini tapi saya lebih ganteng. Ya. Nah, Virat produser yang bikin film ini. Agar lebih terorganisir, saya akan mencoba dengan mengajukan pertanyaan yang mewakili kalian. Karena kalau kalian nanti terlalu kemana-mana kurang terlalu sebagai wartawan seperti apa? Kejadiannya tanggal berapa? Kamu bersaudara berapa orang? 4 orang. Kamu nomor berapa? Almarhum? Balik umur berapa dia pas kejadian itu? 16 tahun. Itu tanggal berapa? Gak bisa ada. Kejadiannya pertama dia dibonceng sama cowok yang juga almarhum. Dari mana ke mana berangkatnya? Mau main dijemput sama cowok ini. Oke. Mau jam berapa itu kejadiannya? Oke, habis itu nggak tahu lagi beritanya. Baru tahu kemudian bahwa almarhum sudah meninggal berapa lama kemudian? Malam itu juga. Yang kasih tahu siapa? Hah? Pelaku yang juga udah divonis. Dia bilang apa? Oke. Nama pelaku yang datang ke rumah itu siapa? Ada bapak tahu? Baiklah. Kok dia bisa tahu rumahnya Bina dari mana? Jadi kan kenal kalian identitasnya. Oke. Kemudian kalian ke rumah sakit dan meninggal. Kemudian sementara benar awalnya kata polisi kecelakaan tunggal. Oke, kemudian memang waktu tiba di rumah sakit masih bernapas almarhum, tapi nggak sempat ngomong, baru sempat ngomong. Kalau yang cowok meninggal di tempat. Oke. Mulai akhirnya kasus ini terbongkar dari mana? Sudah 3 hari almarhum, apa yang terjadi? Ambil HP dari kantong korban atau dari mana? Oke, masih utuh semua. Oke, terus? Oke. Motor nggak rusak, HP tidak rusak, tapi oleh oknum polisi saat itu disebutkan kecelakaan tunggal gitu. Nah, ini nih perhatian dari polisi ya. Motor tidak rusak, tapi HP tidak rusak, tapi pernyataan pertama dari polisi disebut kecelakaan tunggal. Oke, terus? Ya.
jam 1 malam hari ketiga kalian ditelepon oleh abangnya yang kesurupan itu. Namanya siapa? Oh, Linda kesurupan. Berapa jauh rumahnya dari rumah kalian? Menurut dikit lah. Menurut dikit lah. Satu kampung, dua kampung. Boy. Ya pokoknya kalian pergi ke rumahnya. Terus ditelepon sama abangnya, katanya Linda kesurupan gitu. Oke, akhirnya kalian datang ke sana. Kamu ikut sama bapak. Terus apa yang kau lihat? Si yang kesurupan Linda ini ngomong begitu. Terus apalagi yang dia ngomong? Diperkosa, dibunuh. Yang berkosa itu benar 13 orang katanya. 11. Apa? Oke, ada berapa orang yang berkosa nggak tahu. Oke, terus apa lagi yang dicerita? Dan semua yang diceritakan sama dengan kondisi tubuh si korban, padahal si Linda yang kesurupan ini tidak pernah melihat mayatnya, belum pernah lihat mayatnya gitu loh. Terus kemudian akhirnya kok bisa sampai akhirnya polisi kemudian merubah angkapannya dari kecelakaan itu menjadi pembunuh, penganiayaan dari mana? Hanya gara-gara rekaman ini? Aman sama ini. Ya. Bapaknya almarhum juga polisi. Makanya apa? Di Polres Cirebon. Oke, akhirnya dikasih terus. Apa? Nah, itu bapaknya almarhum yang cowok. Oke, terus. Yang ditangkap 8 orang. 7 orang dulu. Oke. Terus itu. Dari mana Anda tahu? Banyak di media menyatakan yang 3 DPO ini katanya bapaknya polisi, benar kan? Oh, belum pasti gitu. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, dari Bapak ada yang mau diutarakan, silakan Pak. Bapak sebentar Pak. Dari Ibu, apa himbauan ke polisi? Boleh suara. Tadi saya telepon sama apa kayaknya? Denny. Baik, bisa Pak. Saya polisi tadi. Ya, siapa namanya? Denny. Tadi saya bicara dengan Kanit Denny di Polda Bandung. Ya di Bandung. Di Kemon. Polda Bandung. Ada hal yang menarik pernyataan dari si Denny ini. Kanit dari Polda Bandung. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dibebaskan dari 2016.
Polda, dari Polres Cirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Ya, semua ada di BAP. Ya. Nah, tapi kemudian berubah. Ya. Kemudian berubah sesudah Paulin pakai kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu mengarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap. Ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang. Ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah. Hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, maka padahal itu harusnya di BAP itu ada. Ya. Dan yang jadi dibawa kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya nggak mungkin itu halangan, nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa BAP di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat penyidikan mereka merubahnya seolah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini. Ya. Yang kedua, pada saat ini produser Diraj pada saat mau syuting ya, boleh diceritakan ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya. Mengatakan apa? Oknum polisi bilang apa? Dia kamu polisi dari mana? Pakai seragam atau pakai apa? Lebih bebas. Suara apa? Mbak, suaranya Mbak. Jadi, Ibu nggak tahu pasti apakah dia polisi atau intel polisi. Tapi dia mengatakan bikin nama jelek polisi. Ya. Kalau yang datang ke lokasi syuting, timnya diubah juga agar dilarang juga untuk syuting. Nah, berarti ini semakin menguatkan ada orang yang tidak ingin identitas 3 orang ini terungkap. Jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar agar kasus ini dibuka ulang, penyidikannya khusus terhadap 3 tersangka dan agar diamankan semua BAP dari 8 terpidana ini yang menyatakan bahwa 3 orang pelaku ini yang sudah DPO terlibat. Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat. Ya, karena 8 orang pelaku menyatakan ada 3 lagi pelaku. Tapi kok bisa mereka merubah BAP-nya? Bersamaan lagi merubah. Ada apa? Kita sebagai ahli hukum juga tahu, sebagai ahli hukum orang biasa pun tahu itu. Kalau rame-rame mengakui ada keterlibatan 3 orang, itu bukan karangan, itu bukan koinsiden dan tidak ada alasan mereka untuk kalah. Ya, jadi himbauan kami agar kasus ini khususnya identitas 3 orang ini bisa ketahuan agar keluarganya mulai dipanggil di BAP. Tidak perlu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.